Benar nggak kamu melakukan kejahatan? Ini berulang-ulang nih, bukan sekali dua kali. Mulai di Polda Jabar. Saya harus ngomong apa ke Bapak, katanya kan ya? Ya. Saya udah berulang-ulang, itu kan. Belum penting kaki Bapak saya cium, katanya kan ya? Kan saya merinding juga kan? Cium kaki orang tuamu, dicium sama mereka. Terus kurang apa lagi? Terlepas kata Allah itu nggak bisa dijadikan sebagai pedoman ya. Tapi itu kan kebenaran hati kan? Itu kebenaran Ya, hati. Bang, saya perfect dikit, Bang. Ini abang ini yakin bukan peristiwa pembunuhan? Saya yakin bukan. Kalaupun ada katakanlah rentetan daripada ya hubungan daripada si Eki itu, sebulan yang lalu informasi daripada lawyer kami yang ada di Cirebon ya, pada saat di ruang persidangan ya, bertanya kepada orang tuanya namanya Rudiana. Rudiana menjawab bahwa sebulan yang lalu itu ada masalah anaknya dengan geng motor. Sebulan yang lalu, sebelum peristiwa itu di ruang persidangan itu diucapkan. Seandainya di persidangan itu direkam ya, itu pasti bunyi ucapan itu. Nah, kenapa Rudiana mengkait-kaitkan ada peristiwa sebulan yang lalu, karena seolah-olah kecelakaan itu menjadi peristiwa pembunuhan. Itu. Oke, tapi faktanya kan sampai sekarang, Bang, pertarungan pembuktian di persidangan kasus Vina dan Eki ini kan akhirnya menyatakan bahwa Vina dan Eki itu pembunuhan, Bang. Para terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup dan total 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun sudah bebas sekarang. Dan mereka juga ada sebagian, Bang, saya udah baca putusan kasasinya. Ada Eko Rivaldi itu dia mengajukan kasasi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, hasilnya ditolak, terus kemudian mengajukan lagi upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, juga ditolak. Akhirnya, Bang. Nah, kalaupun abang sekarang meyakini bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tentu ada satu hal yang perlu diperjuangkan mungkin, Bang, yakni upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Syaratnya adalah novum atau bukti baru. Nah, ini progresnya sekarang apa abang sedang memperjuangkan untuk peninjauan kembali gitu, Bang? Begini. Kita ke depan aja lah. Oke, begini. Omong kosong kami bisa melakukan upaya PK kalau tidak ada keberanian daripada institusi Polri kan di dalam melihat persoalan ini secara utuh. Omong kosong. Atau juga hasilnya nanti ya tidak akan membalikkan keadaan. Makanya kami sentuh ya pimpinan Polri kan ya untuk melihat perkara ini secara objektif ya. Benar nggak itu kan ya apa yang dilakukan oleh Rudiana ini ya dengan pribadinya dia hanya mendapatkan keterangan yang tidak didukung oleh bukti, lalu menangkapi, dipukulin orang, ya tidak berdaya, apapun kemauan penyidik itu diikutin. Sehingga berbaliklah ketika diperiksa di Polda Jabar. Itu dulu harus dikelirkan ya. Yang kedua, kalau kita bicara dalam konteks bukti kan, karena bukti itu pasti mendukung nanti keyakinan hakim. Tapi kita tahu juga sejarah kelam hukum Indonesia, ya peradilan Indonesia, Sengkon dan Karta, ya mengalami trauma psikologis karena diponis bersalah itu puluhan tahun ya, dan itu menjadi sejarah ya di dalam penegakan hukum di tingkat akhir ya, di pengadilan, bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan, tapi di pengadilan dia diponis bersalah. Sekian tahun kemudian, 7 tahun kemudian datang orang ke kantor polisi ya mengatakan bahwa saya lah pelakunya. Berarti apa? Yang diputuskan oleh hakim juga bisa semua berubah. Itu kan? Kalau kita bicara dalam konteks ilmu pengetahuan hukum, ya ada yang disebut dengan cogito ergo sum dubio multiplicum. Itu menyangkut masalah teori keraguan. Saya bisa meragukan nggak putusan hakim? Bisa. Karena hakim tidak melihat semua bukti. Seandainya hakim pada saat itu melihat bukti, ini ada sperma. Kenapa tidak dikaitkan dengan mereka-mereka yang ditahan? Artinya satu nih poinnya hakim. Ya. Kedua ada CCTV. Kenapa nggak CCTV ini dibongkar? Gitu kan ya? Kenapa? Untuk melihat peristiwa yang sebenarnya. Kenapa? Saya tidak mau katakanlah menjelekkan hakim. Tapi apakah hakim pada saat itu teliti kan? Di dalam melihat bukti-bukti ini dikaitkan dengan tuduhan peristiwa. Nah itu. Ini kita semua para pakar kok kan? Jadi, saya sebagai... Konkretnya ke Mahkamah Agung lagi nggak? Berjuang lagi nggak nih? Sekarang begini. Seumur hidup loh, Bang, ini. Betul. Ini batin kita kan bergejolak nih. Nasibnya klien kita, ya nasib klien kita di sana harus menderita seumur hidup. Hanya perkataan yang saya katakan, keadilan itu mana? Gitu kan? Nah, makanya saya sentuh nih nuraninya pimpinan Polri, ya
Pak Kapolri nih turun ke bawah, Kapolda turun kepada direktur yang tidak tahu menahu persoalan dulu, walaupun sekarang dia terimbas, kan ya. Ini undang kami kan, dikaji sama-sama, bentuk apa? Tim independen. Mari kita kaji secara ilmiah. Mari kita kaji. Ya saya juga dosen ya, pengajar. Dan ngerti saya urusan-urusan begini ya. Bagaimana pembuktian ngerti saya kan ya. Tapi kalau itu dipotong-potong orang jadi korban, terima nggak kira-kira? Terima nggak kira-kira? Terima kan ya. Jadi jangan seolah-olah begini. Kalau sudah ingkrah satu putusan ya, selesai sudah. Lo jalanin aja sampai mati kan ya. Makanya itulah adanya upaya hukum peninjauan kembali. Makanya kalau katakanlah kalau perlu gerasi sampai presiden. Betul. Itu upaya yang akan dilakukan. Makanya dari kantor pengacara yang lain juga sudah menyuratin pada saat itu ke Komnas HAM lah, ke Komisi Yudisial lah, supaya peduli mereka terhadap, nggak ada tuh cerita tuh. Karena ini mereka rakyat jelata. Karena nggak ada film kan. Bukan soal itu. Jadi udah banyak stigma semacam apa ya, semacam komentar orang. Kalau hukum itu tumbuhnya ke atas, kalau ke bawah mati aja mati, itu kan. Ini yang terjadi kan ya, ya, yang terjadi. Kasian nih kan, kasian nih. Makanya kita bicara nurani lah. Saya tidak mau memperjuangkan katakanlah klien saya kalau benar-benar mereka melakukan kesalahan. Makanya saya katakan, kalau lo benar-benar melakukan, saya akan minta dalam pembelahan saya supaya hakim meringankan. Itu aja. Kalau lawyer itu kan begitu ya. Tapi kalau ternyata klien kita mengatakan, Pak, demi Tuhan, demi Rasulullah, apapun katakanlah, mau disetrum, mau di apa, saya nggak melakukan. Terus mau gimana kita? Ya. Ingat nggak? Kan bukti berarti kan. Berarti bukti mungkin Bang. Kalau kan sistem peradilan pidana gitu kan tidak mengejar pengakuan tersangka Bang. Ya, kan? Ya, saya setuju, saya setuju. Saya setuju. Perlu ada pembuktian. Setuju. Itu kan diatur minimal 2 alat bukti. Setuju, kan? tapi ingat, ya. Proses menuju pembuktiannya itu. Tapi ingat, ketika bukti yang seharusnya bicara di pengadilan, ya, tidak dijadikan sebagai argumentasi di dalam mengambil keputusan, benar nggak? Ya, salah satunya mungkin tadi soal samurai. Samurai kan, sperma, CCTV kan? CCTV nggak ada. Nggak ada semua itu. Terus ada keterangan saksi-saksi yang lain kan? Ada keterangan saksi yang lain juga. Jam 21.15, temannya si Eki ini masih bertemu sama dia di satu tempat. Ada keterangan saksi. Tapi kenapa yang 2 orang ini, si Aib dan si Dede, tidak pernah dihadirkan di dalam ruang persidangan? Ada apa? Siapa yang menyembuhkan itu? Kemudian sekarang kalau bicara Linda, katanya teman dekatnya siapa? Almarhum Pina. Kenapa tidak dijadikan sebagai saksi? Sekarang ada seolah-olah apa itu? Kesurupan kan ya? Kesurupan dijadikan sebagai itu pembenaran bahwa ini kita nggak tahu lah ya. Siapa yang bisa nanti melakukan analisa terhadap itu kan? Biar nanti yang ahli di bidang itu kan ya. Terus yang lainnya. Kan kita hukum pidana kita kan nggak menjadikan orang kesurupan sebagai bukti, Pak. Betul, betul. Tapi di dalam ya apa itu perkataan yang kesurupan itu kan memojokkan klien kami. Memojokkan klien kami, kan ya? Nah, lalu semua orang terbentuk opininya klien kami lah sebagai pelaku. Ya. Padahal udah saya jelaskan, klien kami itu di satu titik di depannya rumah Ibu Nining di malam kejadian itu berpindah ke rumahnya Pak RT sampai besok paginya. Kan ya? Sementara kecelakaan itu ada jaraknya hampir 1 kilometer dari mereka. Bagaimana mungkin ada 2 sosok manusia gitu kan? Tiba-tiba di sana ada, di sini ada, nggak ada itu. Saya nih ya dari lubuk hati yang paling dalam ya. Itu mencerahkan apa adanya. Nggak ada satu kan, nggak ada keuntungan saya kan. Ya, saya pengacara profesional dan saya juga jadi dosen itu selalu mengajarkan mahasiswa saya supaya kalian jujur gitu kan suatu saat apabila jadi pejabat. Itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.